pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Romangun kini bisa diakses di website HKBP Romangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Romangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Romangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Romangun. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Berjumpa bersama kakak dan abang dalam ibadah online sekolah minggu hari ini. Tentunya kalian sudah tidak sabar untuk memulai ibadah hari ini ya. Tapi sebelumnya kakak dan abang mau mengingatkan untuk like ibadah minggu ini dan jangan lupa subscribe channel HKBP Romangun. Bersama kalian melayani ibadah minggu hari ini ada Bang Edward Cialoho dan Kak Claudia Simorangkir sebagai song leader. Lalu ada Bang Paul Takuta Barat sebagai adik. pemusik kita. Halo. Dan yang akan membawakan firman Tuhan adalah Amang Pendeta Maruli Tua Sigalahi. Halo Amang. Halo, selamat hari Minggu. Adik-adik, sebelum memulai ibadah, kita mau bareng-bareng menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Penuh dengan sukacita ya adik-adik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan,
setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kita mau memulai ibadah. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau memberikan hari yang baru kepada kami. Sebentar kami akan memulai ibadah. Tuhan yang mempersiapkan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu HKBP Rawamangun Minggu ke-16 setelah Trinitatis tertanggal 2 Oktober 2022 dengan tema Tak Berkesudahan Kasih Setia Tuhan. Adik-adik, sekarang saatnya kita memuji Tuhan Allah kita yuk. Dengan penuh semangat kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Jangan lupa ayat berdua kita bangkit berdiri. Pujilah Tuhan Sang Raja. Yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-puji. Berdiri adik-adik. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terberi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya berkat pengajaran yang diberikan firman-Mu, berteguh kesetiaan umat-Mu yang berdoa, berserah, tolonglah semuanya. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Ya adik-adik, kita lanjut memuji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 37, Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Kita biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak
Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat kelima, berbunyi demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita lanjut memuji nama Tuhan dari buku ND nomor 170 ayat 1 dan 2. Ia aik satek-tek. Jangan lupa ya adik-adik, di ayat kedua kita bangkit berdiri. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Jangan lupa adik-adik untuk kembali duduk. Adik-adik, sekarang kita kembali memuji Tuhan dari buku ND nomor 435 ayat 1 dan 2, Marolopolop Todiki. Marolopolop Todiki, ainong dito Jesusi, hamu sudah Nas epistel untuk kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 dan 2, Andai ku punya banyak lidah.
Marilah bersama-sama dengan teman seiman kita di dunia ini, kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, berjumpa dengan Kak Agnes Sinaga dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu 2 Oktober 2022. Berikut Warta Sepekan. Seperti tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Seluruh teman-teman, kakak, abang guru dan seksi sekolah minggu serta majelis gereja dan pendeta menyambut dengan hangat adik-adik yang baru bergabung di sekolah minggu HKBP Rawamangun dari periode 26 September sampai dengan 2 Oktober 2022. Selalu rajin beribadah sekolah minggu, mengikuti pengajaran di kelas dan mengikuti seluruh kegiatan sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun mulai tanggal 26 September sampai dengan 2 Oktober 2022. Yuk adik-adik, kita akan bernyanyi selamat ulang tahun untuk teman-teman kita yang berulang tahun selama 1 pekan ini. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu adik-adik, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, HKBP Rawamangun akan mengadakan Pesta Gotilon Huria HKBP Rawamangun dengan tema HKBP Rawamangun diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi jemaat. Puncak acara Pesta Gotilon akan diadakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 15 dan 16 Oktober 2022. Pada hari Sabtu 15 Oktober 2022, seluruh week dan kategorial termasuk sekolah minggu ya adik-adik akan menyerahkan silua sebagai tanda ucapan syukur atas berkat yang diterima. Adik-adik dapat meminta bantuan kepada mama, papa untuk memberikan silua dengan cara transfer ke rekening yang ada di layar adik-adik. Jangan lupa
untuk menyerahkan bukti transfer ke kakak guru sekolah minggu masing-masing ya. Dana Pesta Gotilon yang terkumpul akan disalurkan menjadi dana awal untuk Komisi Beasiswa Pendidikan HKBP Romangun dan juga untuk menopang kebutuhan dana operasional kegiatan pelayanan Huria. Mari adik-adik, kita bersama-sama mendoakan dan mendukung agar acara Pesta Gotilon ini berjalan dengan baik dan seluruh jemaat merasakan berkat dan sukacita. Eits, buat adik-adik sekarang ada warta tambahan. Nah, adik-adik siapa yang udah rindu beribadah di Sinantam? Nah, ada kabar gembira untuk kita semua. Mulai dari tanggal 9 Oktober 2022, ibadah dan pengajaran kelas sekolah minggu Sinantam 1 dan 2 akan dilaksanakan secara hybrid, yaitu secara tatap muka dan live streaming atau online. Jadwal pengajaran kelas akan diinformasikan melalui WA grup kelas masing-masing. Ditunggu informasi selanjutnya. Dadah! Setelah beribadah secara online, adik-adik mengisi presensi pada MASM ya. Adik-adik dapat menggunakan link di bawah ini atau dengan cara mendownload aplikasi mobile, Android atau iOS di gadget kalian. Persiapan untuk bahan ajar untuk Minggu 9 Oktober 2022 diambil dari Nas Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10 dengan tema Iman yang Menyelamatkan. Adik-adik agar dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dan pra remaja dalam sepekan. Mari kita menjalankan prokes, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari makan bersama ya adik-adik, menghindari kerumunan, makan yang bergizi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan memuji dari Kidung Jemaat nomor 59 ayat 1, Bersabdalah Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali ya. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, pengetahuan dan pengalaman. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Salam. Selamat berjumpa dalam ibadah minggu hari ini. Nah, adik-adik sehat semua? Ada kegembiraan, semangat? Terima kasih ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari bacaan Alkitab Perjanjian Lama, yaitu 2 Tawarik pasal 6 ayat 13 sampai dengan 16. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di dalam halaman. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel
dan menadahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapinya dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukum-Mu, sama seperti Engkau hidup di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Kali ini khotbah kita bertopikkan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhanlah kita adik-adik semua bisa sehat, segar, dan kuat untuk menjalani hidup kita. Kenapa adik-adik? Kasih Tuhan itu tetap. Kasih setia Tuhan itu terbukti. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Karena itu adik-adik, saya mau bertanya kepada kalian dulu. Siapa yang mau hidupnya bahagia dan diberkati oleh Tuhan? Ayo. Siapa yang mau hidupnya bahagia dan diberkati oleh Tuhan? Kamu semua? Ya, tentu saja. Semua orang pasti ingin hidupnya bahagia, ya. Tidak ada yang mau hidup susah. Tidak ada yang mau hidup sakit dan menderita. Tidak ada yang mau hidupnya bersedih dan menangis terus. Pasti semua ingin hidupnya selalu diberkati oleh Tuhan. Betul atau tidak? Betul? Iya. Nah, kalau demikian bagaimana caranya? Nah, tentu firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, yaitu Salomo menjadi raja, anak Daud. Ya, ketika dia sudah menjadi raja, dia tidak lupa kepada janji Tuhan kepada bapaknya Daud, supaya anaknya yang bernama Salomo membangun bait Allah. Dengan perjuangan yang keras, dengan dana yang banyak, dengan waktu yang cukup, Salomo berhasil membangun bait Allah yang megah pada waktu itu. Lalu Salomo mengadakan kebaktian, mengadakan ibadah yang disebut dengan ibadah peresmian bait Allah. Semua bangsa, imam-imam, orang tua, tentu anak-anak kecil diundang untuk menghadiri peresmian bait Allah ini. Bait Allah ini adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka, adik-adik. Jadi kalau Tuhan itu mau kita lihat hadir, nah tandanya adalah adanya gereja di tengah-tengah kita. Jadi gereja persekutuan orang-orang percaya itu ya datang
ke gereja, yaitu bangunan yang megah itu, berkumpul, berdoa, bernyanyi, dan bersorak-sorak mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang mendengarkan ini juga harus bisa merasakan bahwa gereja itu adalah tanda kehadiran Tuhan di dunia ini. Nah, karena itu Salomo dengan bangsanya itu sangat bersukacita membangun, meresmikan bait Allah itu. Nah, adik-adik, disitulah Salomo berdoa. Yang pertama, apa isi doanya? Isi doanya adalah dikatakan di sini dimulai dengan pengakuan tentang kemahakuasaan Allah, kehebatan, keunggulan Tuhan, Raja di atas segala raja. Tidak ada Allah seperti Allah Israel, baik di langit maupun di bumi. Nah, keperkasaannya heran, tak terukur akal manusia. Nah, kita baca apa itu doanya. Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Nah, catatan penting adik-adik di sini. Artinya Allah memelihara perjanjian dan kasih setianya. Apa perjanjian dan kasih setia Tuhan? Allah berjanji ya kepada Daud bahwa anaknya nanti yang akan membangun bait Allah. Allah yang setia kepada perjanjiannya. Artinya dari keturunan Daudlah nanti akan datang Mesias Juru Selamat itu. Maka Salomo menjadi anak Daud itu menggantikan ayahnya. Nah, adik-adik, apa artinya ini? Jadi artinya Tuhan itu tetap janjinya ya terbukti dan bisa dipercayai. Nah, adik-adik, pernah berjanji? Bagaimana kau bisa setia pegang janjimu? Nah, sering kau berjanjikan kepada orang tuamu, tetapi kadang-kadang adik-adik kamu mudah sekali ya mengingkari janjimu itu. Tetapi Allah yang sungguh setia itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Nah, adik-adik, janji harus ditepati ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, adik-adik. Nah, setelah artinya kita menerima kasih setia Tuhan dan keselamatan daripada Tuhan itu, maka kita menerima kebaikan Tuhan, adik-adik ya. Kan? Apa kau kebaikan-kebaikan yang kau terima dari Tuhan? Tahu? Nah, karena itu kita harus menanggapinya. Dengan apa? Ya, merawat janji itu, merawat anugerah itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menyaksikan atau mensyukuri kasih setia Tuhan kepadamu. Apa ciri-ciri orang yang sudah memiliki dan menikmati kasih setia Tuhan? Adik-adik. Nah, mau? Kalau Tuhan itu begitu setia kepadamu, merawatmu, memelihara hidupmu, ya, melanjutkan hidupmu, memberikan apa yang kau perlu, menyertaimu. Nah, sekarang bagaimana kau bisa menanggapi itu? Nah, bagaimana kau bisa ya menunjukkan bahwa kau sudah menikmati kasih setia Tuhan? Nah, bagaimana caranya? Nah, seorang anak yang sudah menerima kasih setia Tuhan, ciri-cirinya, ya, tanda-tandanya, bukti yang dia harus berikan, apa itu?
adik-adik. Yang pertama, seorang anak yang menerima kasih setia Tuhan, yaitu rajin berdoa, rajin beribadah, rajin belajar. Ya adik-adik. Nah, kalau semua terjadi karena kasih setia Tuhan itu kepadamu, sambutlah. Rajinlah kau beribadah, berdoa, dan belajar. Yang kedua, anak-anak yang sudah menerima kasih setia Tuhan, dia harus suka menolong. Nah, yang ketiga, anak-anak yang sudah memiliki kasih setia Tuhan suka membantu. Ya, baru yang kemudian bagaimana kau bisa membagikan kasih setia Tuhan berupa berkat-berkat yang ada padamu itu kepada sesamamu, kepada temanmu, kepada adik dan kakakmu. Nah, baru yang berikut, ya, orang yang sudah menerima kasih setia Tuhan, artinya hidupnya itu bergantung kepada Tuhan. Apa yang ada padanya itu adalah diterima dari Tuhan. Dan ketika Tuhan boleh saja kapan mengambil itu daripadamu. Jadi adik-adik, maksudnya adalah kalaupun ada engkau memiliki sesuatu, baik barang, baik mainan-mainan, atau apapun yang kau miliki yang berlebih dari temanmu, jangan kau sombong. Ya adik-adik, baru yang berikut, kalau ada pun berkat Tuhan kepadamu, jangan gunakan itu dengan suka berkelahi. Ya, baru kita terimalah semua segala sesuatu. Kalau kau berhasil, kau memiliki yang berlebih dari teman-temanmu, kau harus rendah hati. Ya, kalaupun kau tidak memiliki atau tidak punya apa-apa pun dibandingkan temanmu, ya, kamu jangan iri hati. Nah, kalau kamu pun disakiti temanmu, dibuli temanmu, diejek temanmu, ya, atau kau diabaikan temanmu. Nah, anak-anak yang sudah memiliki kasih setia Tuhan yang tetap dan terbukti, maka kau harus berani memaafkannya. Nah, memaafkan adalah tanda-tanda orang yang sudah menerima kasih setia berupa pengampunan dari Tuhan. Nah, mau adik-adik? Nah, inilah yang dikatakan kau harus terus meneruskan apa? Ya, kasih setia Tuhan itu yang tidak bisa berkesudahan. Artinya dia tetap, dia terus, dia banyak, dia berlanjut dan kekal selama-lamanya. Maka bersyukurlah kau, berdoa, ya, berterima kasih kepada Tuhan karena kau menjadi anak yang dikasihinya. Ya, yang kasih setia Tuhan itu telah kau terima di dalam hidupmu sekarang dan yang akan datang. Jadi marilah kita katakan, ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Sekali lagi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Nikmatilah kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang sungguh setia, telah memberkati hidup kami, menyertai, memelihara kami, dari mulai kami kecil sampai sekarang. Engkau tetap setia, menyediakan apa yang kami perlu. Kiranya kami dapat menghargai, memakai, dan menggunakan berkat-berkat Tuhan itu, sehingga kami dapat bertumbuh lebih baik, lebih dewasa, makin pintar dan berhikmat. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau memberikan pengetahuan,
mengajar kami kecakapan untuk menggunakan seluruh kasih setia Tuhan itu yang ada pada kami, yang bermanfaat dan menjadi berkat bagi orang tua, bagi gereja, bagi sesama kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Mang Pendeta. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 9-10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dan segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, adik-adik dapat meminta bantuan kepada mama dan papa untuk memberikan persembahan yang terbaik adik-adik dengan 3 cara mudah memberikan persembahan. Yang pertama, dengan cara setor ke bendahara gereja, atau kalian bisa scan QR kode ini atau transfer ke rekening gereja berikut ini adik-adik. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dengan PKJ nomor 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ayat kedua, kita bangkit berdiri adik-adik, jangan lupa. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kita berdiri adik-adik. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Adik-adik, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, biar juga rinduku
Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam sehat, salam kuat, rajin belajar. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan